2, 3. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada malam hari ini di studio secara virtual itu kita diskusi bersama Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji dan Gus Haikal terkait kasus Pak Bahar Smith yang kemarin itu sudah kita bahas berkali-kali bersama Tubagus Mogi, Gus Rocky, dan Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dan kali ini kita hadirkan Gus Haikal yang memang secara linear beliau itu di bidang hukum. Baik S1, S2, S3-nya pun juga linear di bidang hukum. Dan terkait Pak Bahar ini memang ranahnya di ranah hukum. Ya. Nah, judul yang kita akan ambil pada malam hari ini lanjutan dari beberapa podcast yang episode sebelumnya, yang kita bahas khusus tentang restoratif justice, RG. Bahar Smith, residivis, restoratif justice itu mustahil. Dan kasus terkunci dari KUHP yang baru. Beberapa media nasional itu juga sudah merilis berita terkait kasus Bahar bin Smith ini akan menjadi berat dengan KUHP yang baru. Dan terkait hal itu, beberapa kasus Pak Bahar Smith ya yang kita amati sejak tahun 2012, terus kemudian kenapa kita sebut mustahil, itu ada rekam jejaknya. Di tahun 2012, razia kafe ketertiban umum penanganan massa. Belum ada residivis. Kemudian 2018 penganiayaan 2 remaja dengan 3 tahun penjara, intrak ya. Itu objek dasar yang kita analisis. Kemudian penganiayaan sopir taksi online 3 bulan penjara. Kemudian 2021 ujaran kebencian dan hoax 6 bulan 15 hari penjara. Kemudian 2025 penganiayaan anggota Banser dan statusnya adalah tersangka, dan ini adalah sebagai residivis murni. Sehingga ketika bicara residivis murni itu di dalam KUHP baru itu tidak dapat mendapatkan fasilitas terkait restoratif justice. Karena restoratif justice itu, atau kita singkat RG lah ya biar teman-teman mudah, itu adalah hak korban. Ya. Dan terkait hukum yang kita bahas di sini, kita akan langsung saja kepada Gus Haikal terkait ketidakadaan konteks teks daripada restoratif justice di dalam kasus Pak Bahar. Dan mengapa sebabnya dan bagaimana KUHP itu yang baru membaca atau berbicara terkait kasus Pak Bahar hari ini. Kita persilakan monggo Gus Haikal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yai Ubed. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di forum yang insya Allah barokah. Dan untuk semua pemirsa channel Papa Raja Entertainment, semoga Allah merahmati bagi dengan semua. Jadi ini di malam ini kita khusus membahas kasusnya Bahar bin Smith ya. Ada beberapa upaya yang mungkin itu dianggap oleh pihak dari Bahar bin Smith bisa meringankan gitu. Minimal itu berkurang hukumannya, misalnya dengan meminta maaf kan gitu di publik.
Nah, itu mungkin nanti di dalam persidangan itu bisa menjadi pertimbangan hakim ya untuk mengurangi hukuman. Cuma kalau masalah restoratif justice ya, restore itu artinya pengembalian gitu. Itu karena di pasal-pasal undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, yang baru itu, yang KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku Januari 2026, karena undang-undangnya nomor 2023, tapi berlakunya efektif itu 2026 Januari kemarin. Itu ada dua pilar hukum nasional yang baru, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Karena ini bahasan normatif, ya tentunya nanti kita coba lihat pasal-pasalnya, lihat bunyi dalam pasalnya di situ. Jadi kalau mengenai definisi dan landasan keadilan restoratif, itu berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal itu intinya begini, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula. Ini para pihak ya terutama baik keluarga korban sendiri, ya pihak-pihak yang terkait di situ, termasuk karena ini sifatnya pidana pengeroyokan, ya termasuk pihak-pihak yang melakukan tindakan pengeroyokan itu semua dilibatkan dalam rangka untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula, artinya ya menjadi baik kan gitu. Nah, yang dimaksud restoratif justice itu intinya di situ. Nah, pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Jadi ada tujuan pemidanaan. Jadi tujuan dari pemidanaan dalam KUHP baru itu tidak sekedar pembalasan. Biasanya kan pidana itu kan pokoknya yang melakukan kejahatan terus dihukum, itu kan artinya ada hukuman, berarti ada balasan yang setimpal bagi pihak yang melakukan kejahatan itu. Tidak hanya pembalasan, tapi juga untuk menyelesaikan konflik, pemulihan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman. Nah, ini kan yang di ranah restoratif justice itu di ranah untuk keseimbangan, memulihkan keseimbangan gitu. Tapi ada pendapat dari pakar ya, hukum Undip, dosen saya juga itu Profesor Barda Nawawin Arif ya, Profesor Hukum Pidana, menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat, protection oriented ya, terutama bagi pelaku yang berulang kali menguji kepatuhan hukum negara. Artinya apa? Artinya ada penekanan di situ. Hukum itu walaupun ada restoratif justice, itu harus di situ ada orientasi untuk melindungi masyarakat, melindungi warga negara. Terutama disangkutkan dengan seorang yang melakukan tindak pidana berulang kali karena dia menguji kepatuhan hukum negara. Artinya seorang residivis yang mengulangi perbuatannya, artinya dia tidak jera terhadap hukuman-hukuman yang sudah dilakukan oleh negara, itu menjadi sorotan, tidak langsung dapat diberlakukan restoratif justice di situ karena ada pengulangan yang terjadi. Dan nanti kita lihat di pasal berikutnya, kenapa Pak Bahar Smith itu tidak masuk dalam kategori restoratif justice ya. Nah, di dalam pembukaan tadi sudah disebutkan oleh Mas Charlie, ada di tahun 2022 ya terakhir itu ada penyebaran berita bohong yang Bahar Smith divonis 6 bulan 15 hari. Putusan ingkrah itu sudah punya kekuatan hukum tetap. Jadi 2022 atau 2021 ya mungkin ya, antara 2021 2022 itu ya,
Ya. Jadi bisa jadi kejahatannya 2021 terus dibebaskannya 2022, bisa begitu, karena 6 bulan hukumannya gitu kan. Nah, misalnya yang terjadi di 2021 kemudian Bahar kembali berulah ya di September 2025 itu karena ada jeda waktu kurang dari 5 tahun. Itu ada pasal 23 ayat 1 nomor 1 tahun 2023 Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan. Artinya ada jarak kurang dari 5 tahun, terus melakukan kejahatan lagi. Nah ini residivis, kategori ini dimasukkan kepada residivis umum. Artinya apa? Ya tidak ada efek jera di situ, ada jeda waktu 5 tahun yang kalau di dalam jeda waktu itu kok melakukan kejahatan, dia akan dihukum lebih berat gitu. Ada jangka waktunya. Kemudian apa yang disangkakan ya, yang disangkakan oleh pihak kepolisian utama yang melakukan penyidikan dan keluarga ya yang dengan kesaksian dan kemudian pengacara dari pihak Rida ya, itu erat kaitannya dengan pasal 262 ayat 1 yang bunyinya setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kalau dilihat kategori 5 itu nilainya 500 juta. Ya, di dalam KUHP baru itu ada pengkategorian begitu untuk pidana dendanya. Jadi ada ancaman yang dilakukan tadi, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Ada pengeroyokan di situ. Itu pidananya paling lama 5 tahun dan ancaman dendanya paling banyak 500 juta. Terus karena ini Pak Bahar itu seorang residivis ya, itu ada pasal 59. Ada pasal 59 yang bunyinya ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok. Maksudnya bagaimana? Kalau karena ini sudah kategori residivis ya, ada pengulangan selama kurang dari 5 tahun, dan ancamannya tadi pidana pokok yang dilakukan pengeroyokan itu maksimal 5 tahun. Nah, karena ini residivis, kemudian 5 tahun ditambah sepertiga dari 5 tahun itu. Sepertiganya berapa? 1 tahun 8 bulan. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh Bahar sekarang dalam pengeroyokan itu ancamannya karena dia residivis menjadi ditambah sepertiga, jumlahnya maksimal 6 tahun 8 bulan penjara. Jadi memang ada akhirnya hambatan-hambatan untuk melakukan restoratif justice itu. Kemudian larangan yang lebih eksplisit tentang keadilan restoratif itu ada di pasal 80 ayat 1. Menetapkan bahwa mekanisme pasal 80 maksudnya ayat 1, mekanisme restoratif hanya untuk pidana yang A. diancam dengan maksimal kategori 3, 50 juta. Atau penjara paling lama 5 tahun. B. Pertama kali dilakukan. Artinya apa? Ini sudah berulang kali. Kalau misalnya ini kejahatan pertamanya Bahar Smith, dia bisa restoratif justice. Kalau ya, karena di sini sudah
berulang kali, bukan Kalau pertama dua kali. juga nggak bisa, Gus ya? Ya. Kalau dua pun juga tetap nggak bisa ya? Gimana? Kalau dua kali itu tuh udah termasuk Ya, gugur restoratifnya ya? ya, Oh, berulang kali. Nanti tinggal pertimbangan hakim bagaimana gitu. Artinya yang karena bunyinya bukan pertama kali, artinya kedua pun bukan pertama kali kan. ya, ya C bukan betul. merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi bukan pertama kali dilakukan, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi Bahar melanggar syarat B dan C karena itu harusnya pertama kali dia sudah berulang kali. Ancaman dendanya juga kategori 500 juta. Karena yang masuk restoratif justice itu ancaman dendanya 50 juta harusnya. Kategori 3. Jadi lebih rendah gitu. Jadi di pasal 80 lebih eksplisit lagi membahas larangan residivisme melakukan restoratif justice ya. Dengan mekanisme restoratif justice itu tidak bisa diterapkan karena tadi ada ancaman denda lebih yang lebih karena 50 juta lebih dari 50 dan ada melampaui batas syarat sudah berulang kali kan begitu. Terus ada pasal 82 huruf A yang berbunyi mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk tindak pidana terhadap keamanan negara seterusnya dan tindak pidana ketertiban umum dan tindak pidana kesusilaan. Nah, karena yang dilakukan oleh Bahar Smith dan kawan-kawannya itu pengeroyokan, itu masuk kategori pasal 262, ini berarti tindak pidana termasuk ketertiban umum. Karena dilakukan rame-rame di tempat yang itu juga melibatkan banyak pihak gitu. Maka kasus ini dilarang dimasukkan ke dalam kategori restoratif justice. Demi hukum dilarang. Tidak bisa. Karena masuk kepada tindak pidana ketertiban umum. Jadi akhirnya kalau melakukan restoratif justice dipaksakan, ya itu sangat janggal sekali kalau misalnya itu akan tembus gitu maksudnya. Jangan seperti kasusnya Gustom seperti seenaknya sendiri sepertinya itu penegak hukumnya jelas-jelas itu tidak status tanahnya itu belum jelas kok sudah main tangkap aja gitu. Harusnya kan status tanah itu diteliti dulu kejelasannya milik siapa, surat-suratnya bagaimana, kepala desa baru tangkap gitu kan. Itu belum jelas statusnya tangkap. Nah ini jangan sampai terus ulang lagi kejadian itu di Tangerang ini ya, Tangerang ya. Nah, jadi bobot pidananya itu menjadi tadi 6 tahun 8 bulan karena dia dapat tambahan 1/3 karena dia residivis. Jadi tidak hanya pidana pokok tapi ada tambahan 1/3. Terus juga karena pengeroyokan itu masuk pada kejahatan yang mengganggu ketertiban umum ya secara melibatkan orang banyak dan ini residivis murni pasal 80 tadi artinya minta maafnya Bahar Smith itu tidak akan meloloskan adanya restoratif justice. Itu barangkali bisa mengurangi hukuman, tapi saya pikir akan menemui hambatan-hambatan yang pakar bagi penegak hukum harusnya sudah jelas gitu. Ya, saya pikir begitu Mas Andi untuk pembukaannya. Berarti gini Gus, kalau misalkan kemarin ada narasi ataupun ada upaya restoratif justice, kalau kita bisa membaca secara fakta yang di lapangan, kemudian dinarasikan di publik, apakah itu bentuk untuk memancing emosi publik, Gus? Atau seperti apa? Karena memang itu residivis yang secara KUHP pun juga sudah mustahil itu bisa dikabulkan. Karena memang tadi yang jenengan sampaikan kan dihukum juga sudah tidak bisa untuk seorang residivis. Atau seperti apa Gus, analisisnya Gus? Ya, namanya upaya usaha, itu mungkin
segala macam dilakukan, karena bagaimanapun itu terlihat jelas bahwa ada kejahatan yang dilakukan. Karena itu sifatnya pidana, artinya ada bukti material yang di samping visum rumah sakit ketika keadaan tidak sadar dan sebagainya, kemudian juga sebagai bukti-bukti termasuk bukti rekaman, mungkin kalau ada bukti kamera dan sebagainya, bukti-bukti material itu dan saksi-saksi mungkin yang juga akan dihadirkan nanti akan sulit mengelak bahwa apa yang dilakukan Bahar Smith itu sangat kejam, ya. bukan hanya kejam, dilakukan bersama-sama, mengeroyok kan gitu. Bahkan di pihak Rida pun tidak ada kesempatan untuk klarifikasi, begitu. Tidak dibiarkan untuk klarifikasi, tidak dibiarkan untuk bicara. Artinya ada itikat jahat nggak, benar nggak dia kan gitu. Kok sampai di persekusi seperti itu. Bahkan kabarnya Rida sendiri itu muhibin, kan itu mengenaskan sekali. Bahkan dia tidak punya maksud untuk melakukan kejahatan. Maksudnya mau salaman, barangkali menghormati, terus pakai belangkon, mungkin barangkali dituduhnya PWI dan sebagainya gitu kan. Itu kan sangat reaksioner sekali. Artinya apa? Orang ini, Bahar ini sepertinya sangat paranoid sekali. Paranoid, dia ketakutan sendiri, ya. Dan saya pikir kalau dilihat dari rekam jejaknya yang seperti itu, yang ketika dakwah mencaci maki, kemudian residivis yang berulang kali, itu emosinya nggak stabil, ada semacam gangguan psikis lah, bisa dibilang gangguan jiwa, saya pikir begitu. Dalam kacamata pribadi saya, karena memang seorang yang seharusnya punya bekal agama, tokoh yang seharusnya itu punya bekal pesantren, bisa dibilang begitu, karena dia juga lulusan Dalwa begitu, dan punya basis massa yang bisa menyerap banyak orang, contoh tidak karunya itu harusnya memberi contoh yang baik di panggung gitu. Karena mungkin karena ini ya kiblatnya Rizik Syihab, maksudnya di situ gurunya sendiri seperti itu sikapnya. Jadi itu cerminan bahwa Bahar itu cerminan gurunya, kalau lebih begitu. Karena apa yang dicontohkan Rizik Syihab itu nggak bagus di panggung, dan itu seolah-olah jadi suatu yang pembenaran terus-menerus. Karena apa? Ketika dia melakukan seperti itu, tindakan-tindakan yang secara moral dilakukan oleh seorang tokoh agama, pembicara, itu tidak ada yang menegur gitu kan. Tidak ada, minimal di circle-nya sendiri itu tidak ada yang menegur. Artinya sepertinya kok ada pemakluman, atau sepertinya kok hal itu dianggap biasa bagi kalangan mereka. Malah mungkin bangga berani mencaci di depan publik seorang presiden, seorang tokoh besar dicaci, Gus Dur dicaci, mungkin bagi mereka bangga, bagi lingkungan mereka, oh ini loh saya berani di depan publik, orang di penjara kan gitu. Bisa jadi itu bagi mereka kebanggaan gitu. Karena itu tadi kejiwaannya, saya pikir itu. Karena harusnya orang yang sudah berkali-kali berurusan dengan hukum itu dia akan belajar dari masa lalu. Ini kan justru dilihat dari polanya, itu nggak malah kejahatan ringan, malah kesininya kejahatan berat. Itu untungnya Rida kok masih hidup, kondisi begitu gitu. Itu hampir meninggal dia itu. Jadi kasihan sekali keluarganya, kasihan. Kalau dia ngomong kemarin dalam minta maaf, saya punya keluarga, nanti kalau di penjara begini, kalau ditahan begini. Loh ya, kenapa dia nggak mikir orang-orang yang pernah dia persekusi juga punya keluarga, yang pernah dia dulu juga dia pernah di penjara dalam kasus yang kalau lebih sama, 2 remaja di persekusi juga kan gitu. Nah ini upaya untuk peringatan hukuman, ya saya pikir itu wajar, artinya wajar, tapi itu proses hukum akan terus berjalan, saya pikir, karena ini sudah menjadi sorotan publik, sorotan nasional, bahkan internasional. Saya pikir kalau sudah menyangkut Islam Indonesia itu internasional, Indonesia itu Islamnya itu
mayoritas jadi patron gitu loh. Apa yang terjadi di sini ya, wah, Islam minimal Muslim di luar negeri akan melihat gitu bagaimana para pelaku dan para penegak hukum bekerja di sini, keobjektivitasannya begitu. Gitu Mas. J. Kita ke Ubed untuk menanggapi apa yang tadi Gus Haikal sampaikan terkait catatan penting, track record, rekam jejak Bahar bin Smith ini menjadi seorang residivis. Dan sepertinya memang jarak melakukan berulang itu sangat pendek, di bawah 5 tahun. Dan ini membuktikan bahwasannya restoratif justice itu jalan upaya yang sia-sia untuk ditempuh Bahar pada kasus saat ini. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Terli, yang saya hormati Gus Haikal dan penonton setia Papa Zahra Channel. Saya tertegun, terpesona mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Haikal, Mas Terli. Saya kira sebuah analisis yang tajam dan signifikan dan relevan terkait dengan studi kasus Pak Alwi dalam konteks Bahar Smith. Saya tidak perlu turut masuk terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Haikal, Mas Herli, karena memang itu sudah waqi'iyah, sudah fakta historis terkait dengan sosok Bahar Smith. Tetapi saya ingin melihat dari sisi komediannya saja, Mas Herli. Saya, ya karena tadi saya sudah sangat sarujuk dan merasa ada banyak hal yang menarik dan tajam dari yang disampaikan oleh Gus Haikal, sehingga saya ingin mengambil dari sisi komediannya saja, Mas Herli. Bermula dari sebuah pertanyaan, atau memang ini efek khurafat itu, Mas Herli? Iya, betul Pak Kiai. Di benak hati saya itu teringat setingkat mantan Menteri Agama yang sudah berpangkat profesor pun, karena dari kalangan mereka itu sampai percaya di batu tulis itu ada kekayaan peninggalan Pak Karno. Akhirnya digali dan nggak ada apa-apanya itu, Mas. Itu entah dari mimpi dari siapa itu. Dan itu terjadi, pernah terjadi itu, Mas. Setingkat pakar loh, saya nggak perlu menyebut nama lah, biar dianalisis sendiri. Setingkat pakar Menteri Agama sampai saat itu sampai menggali di batu tulis karena dapat wangsit kalau di sana ada peninggalan Pak Karno atau apa itu. Jadi saya dan saya nggak tahu ini, dan kitab-kitab itu kan saya mencoba melihat beberapa kitab yang dikaji oleh Gus Aziz, Mas Charlie, jujur saja, kitab-kitab itu disusun dengan rapi dari segi uslub, itu susunannya rapi, Mas. Tetapi isinya jadi tertawa gitu. Apa karena mereka belajar bahasa, belajar keilmuan, targetnya adalah untuk mengglorifikasi hasil interpolasi itu dengan berbagai ajaran-ajaran khurafat yang, atau karena itu jadi menarik ajaran khurafat itu sehingga kayak menjadi core value. Core value itu semacam prinsip dasar yang nggak bisa diotak-atik, Mas. Yang nggak bisa dirubah oleh siapapun, nggak bisa dipengaruhi oleh kultur manapun. Kayak be heaven itu loh, Mas. Kayak sudah being, sudah jadi gitu loh. Ya. Sudah jadi. Jadi sehingga saya membayangkan dari abad 9 sampai sekarang itu sudah berapa abad. Tapi ajaran-ajaran khurafat itu kayak berlangsung, ada
sustainable, ada continuous improvement, continuous quality improvement, ada keberlangsungan kualitas, keberlanjutan kualitas hurufat maksud saya. Kualitas hurufat ini luar biasa menurut saya Mas Herli. Sampai membuat halusinasi dalam konteks Bahar Smith menurut saya sangat itu respon-respon halusinatif. Contoh misalnya begini, seperti restoratif justice itu dengan cara damai, katakan begitu, untuk memulihkan hukum itu dengan cara damai, sebagai resolusinya itu adalah jalan damai. Pertanyaannya, kenapa jalan damai itu kok tidak saat peristiwa terjadi? Ya. Atau kalau dia normal, kenapa itu harus dilakukan gitu? Dan itu sangat ada keterkaitan, sangat apa terjadinya peristiwa itu sebenarnya bisa dibaca. Sebenarnya saya sudah bisa membaca, tapi kan saya nggak berani mengatakan sebelum ada keputusan hukum dalam konteks ini, meskipun baru status tersangka, Mas. Sebenarnya saya sudah bisa membaca dari awal. Itu pasti Bahar. Sebelum ada keputusan tersangka loh, Mas, saya sudah bisa memprediksi. Tapi kan saya nggak boleh mengatakan begitu. Saya baru mengatakan begini kan setelah ada status tersangka itu, Mas. Setelah ada bukti kalau nyita HP, sudah ada informasi dari kepolisian lah, Mas, katakan begitu. Tapi sebelum ada informasi dari kepolisian, saya udah, tapi saya nggak berani mengatakan. Karena memang ada dampak hukum yang luar biasa, kita mengatakan sesuatu yang kita belum tahu. Dari mana saya bisa membaca saat itu yang sedang saya tahan, baru muncul setelah gelar perkaranya, dipublish oleh pihak kepolisian. Saat itu saya membacanya dari ini, ceramahnya sudah mengancam, itu sebenarnya sudah kejahatan loh, Mas. Ceramah mengancam itu sudah kejahatan, sampai mencaci-caci kelompok PWI LS segala misalnya. Itu coba kalau yang bersikap seperti itu pihak PWI LS atau pihak pribumi pasti menjadi masalah. Tapi kan masyarakat pribumi banyak pemaafnya, Mas, sehingga nggak masalah. Sampai terjadi pemukulan yang seperti itu pun para banter, masyarakat pribumi itu masih menahan diri, belum membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan. Mulai ramai sosial media ini kan setelah polisi menyampaikan status Bahar sebagai tersangka, meskipun belum ada keputusan hukum, tapi membuat kata tersangka sendiri itu kalau nggak ada bahan itu kan juga persoalan. Barangkali begitu ya Gus Haikal ya. Jadi membuat status tersangka itu kan ada data, katakan begitu. Meskipun kata tersangka ini nanti bisa digugat melalui pra-peradilan, katakan begitu. Tapi paling tidak sudah ada indikasi yang bisa mengantarkan si pelaku ini untuk bisa dibawa ke ranah hukum secara formal sebagai bukti kejahatan yang dilakukan. Paling tidak seperti itu. Jadi mengapa tidak minta maaf dari awal, katakan? Minta maaf tiba-tiba setelah tersangka ini kan lebih. Apalagi terus kemudian mengatakan tidak langsung ditahan karena sebagai tulang punggung, katakan begitu. Lah memang Mas Reda itu bukan tulang punggung. Mas Tom juga bagi. Gus Tom itu juga tulang punggung. Kalau Bahar Smith nggak jadi ditahan karena tulang punggung, siapa itu Taufik yang 2 triliun itu, Mas? Yang Taufik Al-Jufri tulang punggung, nggak usah dipenjara aja, kasihan kata begitu. Jadi kalau semua alasan tulang punggung, dan banyak orang-orang menjadi tulang punggung itu banyak. Apakah hanya karena tulang punggung itu terus kemudian bebas hukum? Kan ya tidak. Jadi ada anomali-anomali atau lebih sedikit ke dalam itu ada sebuah lelucon-lelucon yang tidak lucu sebenarnya, yang memang
secara rentetan. Mereka itu kayak suka ini loh Mas, membalikkan fakta. Ya, Kita mereka mengira masyarakat pribumi itu mengadu domba. Loh, yang ngata-ngatain Gus Dur itu siapa seperti itu? Yang mencaci maki siapa? Kita ini kan sebenarnya counter wacana. Itu pun baru 3 tahun terakhir, Mas Terli. Mau masuk 4 tahun. Sebelumnya itu mereka bebas main buzzer. Yang sudah Mas Terli bongkar. Ternyata buzzernya banyak. Dulu orang-orang NU itu tidak ada yang main sosial media itu. Main sosial media itu karena terpaksa. Saya pun main sosial media karena terpaksa. Mau diminta Mas Terli ngomong ini karena terpaksa, jujur aja Mas Terli saya. Karena memang saya harus ngomong di sosial media. Kalau saya nggak ngomong, siapa lagi yang ngomong? Kalau Kiai Imam nggak neliti tesis, siapa lagi yang mau membongkar kebobrokan itu? Nah, kalau Gus Haikal nggak keluar dari perspektif hukum, siapa lagi santri yang mau bicara terus terang dari perspektif hukum? Dan sebenarnya santri itu banyak yang pinter, Mas Terli. Tapi baru mau ngomong itu 3 tahun terakhir ini, karena sudah parah. Sudah mengarah kepada sistem imamah yang ingin merebut negara, FPI, Rizik Syihab itu. Sudah mengarah pada sistem imamah yang ingin meruntuhkan tradisi Nahdlatul Ulama. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan Nahdlatul Ulama. Betul-betul sudah arogan, sudah jumawa betul. Makanya kalau ada Nahdien struktural kok membela mereka, akhirnya Allah yang mengingatkan. Karena memang ini sudah darurat, sudah hukum darurat, karena Ba'alawi di negeri ini itu sudah melampaui batas, sampai berani membelokkan sejarah, membelokkan makam itu sudah melampaui batas. Ini bukan framing, ini realitas Mas Terli. KRT Sumodiningrat itu real, dibelokkan oleh mereka. Sekarang sudah diluruskan, sekarang sudah dibuat ini keputusan sebagai cagar budaya di Bantul sana oleh pemerintah, oleh bupati, dan itu bukti nyata ada pembelokan makam, bukti nyata ada pembelokan sejarah, sampai Prof. Anhar Gonggong ikut berbicara loh Mas Terli. Meskipun banyak profesor sejarah nggak ikut bicara, tapi paling tidak cukup satu Anhar Gonggong yang memang beliau kompeten di bidang itu dan pelaku langsung, bukan hanya teori kesejarahan, profesor dalam konteks teoritis, tapi beliau juga pelaku, sehingga menyebut Ba'alawi yang membelokkan sejarah itu dengan istilah yang menurut saya sangat tajam dan setajam silet, Mas, dengan kata ilusi. Itu kan sebenarnya kalau punya perasaan malu, membelokkan makam Wali Songo itu kan kedustaan, Mas. Kok makam Wali Songo membelokkan nasab Wali Songo, Ba'alawi mengatakan Wali Songo itu Ba'alawi, itu kan kedustaan. Prof. Azumardi Azra, sejarawan itu Islam masuk Indonesia itu tidak ada yang dari Yaman. Baru akhir-akhir ini aja dari kalangan Ba'alawi mengatakan dari Yaman. Bahkan mereka mengatakan salah yang mengatakan dari Yaman. Salah gimana? Gundulmu, baru kamu yang mengatakan dari Yaman. Nah, sebelumnya mulai Hamka, para sejarawan sampai Azumardi Azra tidak mengatakan dari Yaman. Dan guru-guru, kalaupun ada Kiai Nusantara yang belajar dengan Habib, itu istifadah. Dalam konteks tabarukan, Mas. Dan itu biasa tradisi tabarukan. Kiai-kiai dulu itu kalau ketemu antar kiai itu tabarukan. Biasa itu tabarukan itu Mas Terli. Tapi tradisi keilmuan itu pure, murni. Seperti yang dikatakan oleh Said Akil Siraj. Tidak ada ulama dari Yaman itu dalam konteks apa? Ulama penanda zaman. Ulama yang memberikan mengawal ruang pembebasan dan pencerahan menandai zamannya, madzahirul ummah. Bukan sekedar transfer knowledge, tapi ulama yang membebaskan dan mencerahkan menandai zaman. Ulama-ulama penanda zaman itu kan nggak ada dari Ba'alawi. Ulama hadis nggak ada dari Ba'alawi. Penanda zamannya loh Mas. Kutubul Sittah, Kutubul Asrah, paling enggak mutafakun alaih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bukan dari Ba'alawi.
Madzhabul arwah bukan dari Ba'alawi. Penanda zaman bukan dari Ba'alawi. Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak dari Ba'alawi. Artinya apa? Kayak ini subhanallah, Allah ini menyelamatkan agama itu dengan cara yang menarik menurut saya. Saya membayangkan kalau misalnya Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu Ba'alawi, kita selesai sudah kita Gus Haikal. Seolah-olah memang mereka bisa ngolok-ngolok kita, ilmunya nggak berkah karena Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah Ba'alawi, kita nggak bisa apa-apa kita. Kayak kita kayak kenapa? Imam Syafi'i juga katanya Quraisy, katanya sama-sama Quraisy gitu, makanya ambilnya Syafi'i gitu. Iya, ternyata ketahuan mereka nggak Quraisy, Gus. Ba'alawi nggak Quraisy. Kita nggak bisa membayangkan kalau madzhabul arba'ah itu Ba'alawi, ulama kalam Ba'alawi, ulama tasawuf Ba'alawi, Syekh Abdul Qadir Jilani Ba'alawi, Imam Junaid Ba'alawi, Abdul Qadir Junaid al-Baghdadi, maksud saya ulama-ulama sufi-sufi besar Ba'alawi, ternyata tidak ada. Penanda zaman, madzhabul ummah, itu yang dimaksud Kiai Said Akil Siraj. Itu Allah itu, ya Allah itu subhanallah unik. Wacana Allah itu, rahasia Allah itu betul-betul menakjubkan, Mas. Cara Allah menjaga agama ini luar biasa. Dan Allah itu kayak sudah memilah dari zaman Nabi Muhammad. Ada Yahudi Nasrani yang mengatakan nahnu abna'ullah wa hibba'u. Sekarang ini juga ada organisasi ahibba. Itu menarik itu. Dan ada ruang-ruang yang disebut dengan istilah muhibbin, Habib muhibbin. Seakar kata dengan kata hibbah di sana. Ini jadi kayak sejarah itu kayak beruntun begitu. Dan ketika kita kaji, core value itu nggak bisa dibohongi. Dari tarian mereka, tarinya orang-orang Yahudi ketika dipadankan dengan tari Zafin yang dilakukan oleh Ba'alawi itu sama. Dan dilalahnya orang-orang Yahudi itu lagunya bagus-bagus, Mas. Nyanyiannya bagus-bagus, musiknya bagus-bagus. Sekarang ini Ba'alawi juga bagus-bagus. Tetapi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita ini perlu membaca ruang kemanusiaan secara utuh. Mereka itu sebagai seorang manusia itu kita memuliakan mereka satu abad, Mas. Kita baru mengkritisi mereka itu baru 3 tahun terakhir, Mas. Artinya kita dididik untuk bersikap manusiawi. Bahkan Mas Terli sendiri tahu, tahun 2016 saya sudah mengingatkan mereka, mbok yao yang sareh, mbok yao yang santun, mbok yao paling don, mbok yao jangan jumawa, jangan mentasi ulama-ulama NU. Sudah saya ingatkan tahun 2016 loh, Mas Terli tahu itu kan videonya itu, penontonnya 70 ribuan penonton itu, tahun 2016. Tapi mereka kan nggak mau diingatkan seperti itu karena merasa sudah berada di atas angin, seolah-olah masyarakat pribumi itu gampang dihegemoni. Kalau Yaman bisa dihegemoni, mereka masih bisa kuasa di Yaman Selatan, Mas. Karena mohon maaf, SDM Yaman itu di bawah masyarakat Indonesia, Mas. Jauh, Pak ya? Oh jauh, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Memang Yaman bagus sumber daya alamnya, minyak, tapi kan nggak bisa diproduksi dengan baik karena sumber daya manusianya lemah di sana, Mas. Dan akhirnya menjadi negara miskin. Maka saya nggak habis pikir kalau ada orang Indonesia manggut-manggut, mantuk-mantuk ketika ada yang mengatakan Jawa pintu tarim, Indonesia itu milik tarim. Itu saya nggak habis pikir. Dari sumber daya manusia, sumber daya alam kita itu lebih kuat. Yaman belum bisa menghasilkan orang seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Belum ada yang menghasilkan seperti B.J. Habibie.
Yaman dalam konteks kekuasaan Ba'alwi maksud saya, Mas. Bukan Yaman dalam konteks kawasan yang memang bukan asal-usul Ba'alwi. Yaman dalam sistem kekuasaan yang diglorifikasi Ba'alwi dalam konteks Yaman sekarang ini. Jadi begini, jangan salah paham. Maksud saya itu Yaman dalam konteks ini adalah Yaman yang digambarkan sebagai kawasan Ba'alwi. Bukan Yaman yang asli kawasan Yaman itu sendiri, Mas. Di luar glorifikasi Ba'alwi maksud saya. Meskipun ketika saya menyebut Yaman itu kesannya memang menyeluruh, tapi yang saya maksud itu adalah gambaran gambaran Yaman yang dipinjam oleh Ba'alwi untuk menghegemoni masyarakat Nusantara, seolah-olah Yaman yang dipinjam oleh Ba'alwi untuk mendoktrin masyarakat Nusantara itu adalah sebuah Yaman yang di atas sumber daya Indonesia, baik alam maupun manusianya, Mas. Padahal sebenarnya dalam konteks sumber daya alam dan manusianya itu di bawah Indonesia, Mas. Bukan Yaman dalam konteks kurun waktu keaslian Yaman, tapi Yaman yang diimajinasikan oleh Ba'alwi maksud saya, Mas Dali. Jadi Yaman yang dalam imajinasi Ba'alwi itu sebenarnya bukan Yaman yang sudah menjadi kudrah iroda Allah, ciptaan Allah sebagai sebuah alam Yaman, tapi Yaman yang dalam imajinasi sebenarnya, Mas. Karena Ba'alwi sendiri itu bukan asli Yaman. Jadi Yaman yang dalam imajinasi, sebagaimana Ba'alwi menganggap Indonesia itu sebenarnya kan bukan Indonesia dalam konteks Indonesia yang sesungguhnya, tapi Indonesia yang dalam imajinasi. Karena sudah terbiasa hidup dalam imajinasi itu tadi, Mas. Sehingga suasana menjadi imajinasi. Paham maksud saya, ya Mas Eli, ya Mas Eli juga. Jadi begitu. Saya yakin Rizik Syihab itu juga membayangkan Indonesia dalam imajinasinya dan membayangkan dia sebagai imam besar, nggak malu dikatakan imam besar. Habib Ba'alwi itu nggak malu, mengaku-ngaku itu nggak malu. Mengapa? Karena hidupnya dalam imajinasi. Semuanya dipotret dalam imajinasinya. Bahar Smith dipotret dalam imajinasinya. Ketika Bahar Smith di satu sisi minta maaf, adiknya bikin layang-layang. Seolah-olah untuk menutupi kesalahan Bahar Smith, menyalahkan ke sana kemari. Lagi-lagi orang pribumi memaafkan itu. Nyatanya sampai sekarang belum ada yang menuntut ungkapan adik Bahar Smith, katakan begitu. Artinya apa? Ba'alwi membayangkan Tarim, menyampaikan tentang Tarim, menyampaikan tentang Yaman di Indonesia, itu sebenarnya Tarim Yaman dalam imajinasi. Karena dia sendiri tidak rela Yaman Tarim dalam kultur kebudayaan asli penduduk Yaman Tarim. Nah, dia membayangkan dalam imajinasinya adalah Yaman Tarim dalam ruang hegemoni Ba'alwi sebagaimana Indonesia. Ya Allah, Mas, di Yaman itu saya pengen para mukhibin itu nonton realitas Yaman itu seperti apa, bagaimana kultur masyarakat Yaman itu. Nah, saya khawatir, saya miris, Mas, membaca Yaman itu. Saya khawatir kalau Indonesia ini dalam imajinasi khurafat Ba'alwi, saya khawatir Indonesia nanti seperti Yaman sekarang ini, Mas. Makanya alhamdulillah ada Kiai Imad, Mas Cerli dan semuanya ikut mengisi Indonesia ini untuk tidak perlu menjadi Yaman. Karena Indonesia adalah Indonesia. Indonesia bukan Yaman. Indonesia bukan Tarim. Indonesia tidak perlu menjadi Tarim. Saya ingin seperti itu. Lepas dari imajinasi-imajinasi yang dipidatokan oleh para habaib tentang bagaimana mereka mengglorifikasi Yaman, mengglorifikasi Tarim. Itu sangat tidak realistis. Jadi jangan sampai kepelik masyarakat kita, Ba'alwi memidatokan Tarim Yaman, itu sebenarnya Tarim Yaman dalam imajinasinya, bukan real. Tarim Yaman dalam sebuah kultur yang nyata dari turun-temurun penduduk Yaman dan Tarim, katakan begitu. Jadi dalam imajinasi kultur yang memang sudah dibentuk oleh Ba'alwi dan itu
sorotkan ke para pikiran masyarakat Nusantara, dan biar Nusantara itu juga membayangkan ke sana. Nah, sama halnya ketika Ba'alwi di Yaman, pasti yang diunggul-unggulkan adalah Nusantara, Jawa. Lagi-lagi itu juga Jawa dalam imajinasinya, bukan Jawa dalam realitas, dengan segala sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Mas. Jadi kalau memang kayak dibawa dalam alam imajinasi. Sama, kuburan bagi kita itu kan bukti sejarah, Mas Erli. Tetapi bagi mereka kuburan itu adalah alam imajinatif yang bisa diciptakan. Diciptakan untuk bukti sejarah tanpa sebuah fakta. Nah, makanya di buku-buku khurafat itu kan ditemukan membuat makam palsu itu sesuatu yang biasa, dengan mengimajinasikan seolah-olah mayatnya ada di situ untuk menghadirkan rohnya mayat, katakan begitu. Ini kan mengajak orang dalam alam imajinasi, sehingga nasab pun lewat mimpi, Mas. Itu kan imajinasi juga sebenarnya, Mas. Mengimajinasikan berintisab kepada Nabi Muhammad SAW, padahal tidak, misalnya. Itu kan hasil imajinasi. Pidato-pidato bendera merah putih mereka yang buat, itu imajinasi. Banyak pidato-pidato itu imajinasi. Dan buku-buku khurafat yang dibedah oleh Mas Erli itu kan sebenarnya bagian dalam ruang imajinatif. Perilaku-perilaku Bahar itu kan kayak didorong oleh imajinasi, sehingga terlalu tinggi imajinasinya sampai mengintervensi Tuhan segala, mengintervensi Allah, sampai melambung tinggi imajinasinya, membayangkan Nabi pun ikut belajar sama mereka, mendengarkan pembelajaran nahwu mereka, Hasan Husain, Sayyidina Ali. Ini kan imajinasi. Lah, kalau Indonesia dikeret dalam alam imajinasi sebagaimana yang diajarkan oleh Pak Alwi, seperti dalam buku-buku ajaran-ajaran khurafat itu, ya Indonesia nggak maju-maju, Mas. Masa mau Indonesia seperti Yaman? Masuk Yaman sebagai model Indonesia bagi kalangan Habib Pak Alwi? Kan nggak lucu, Mas. Harusnya Yaman yang belajar dengan Indonesia. Pak Alwi ini sudah diuntungkan di Indonesia lewat pribumisasi Wali Songo. Tapi ya jangan kebangetan ngaku-ngaku kalau nggak ada Pak Alwi Indonesia masih menyembah pohon, masih menyembah batu, ya jangan keterlaluan begitu. Sebelum Pak Alwi itu Indonesia sudah utuh hasil pribumisasi Islamnya. Katakan begitu, Mas. Lah, studi kasus Bahar itu studi kasus hasil imajinatif khurafat-khurafat Pak Alwi. Salah, mengaku nggak salah. Begitu ketahuan salah, minta maaf. Mengapa minta maaf nggak dari awal? Bahkan mengimajinasikan, menganggap istri Kang Mas Rida seolah-olah mengada-ngada. Ini kan juga imajinasi, wong datanya ada kok masih mengelah, membela diri dengan data imajinatif. Bahkan saya dengar itu Kiai Imad mau dikasuskan di pengadilan oleh Rizik Syihab, saya dengar itu. Benar atau tidak saya nggak tahu itu. Kasus apa, Pak Kiai? Apa? Apa Kiai Imad teksisnya mau di tesis Kiai Imad mau diajukan ke pengadilan. Mau digugat lewat pengadilan katanya. Bagus itu. Bagus itu dikuliti, Pak Kiai. Saya itu saya itu memang harus ke sana arahnya, ujungnya itu harus ke sana. Jadi harus ada finalnya memang, karena memang ya kalau nggak ada finalnya ya akan seperti itu terus. Tapi tidak masalah, ini pun sebenarnya penting penyadaran terus. Cuma bayangan saya juga yang saya kasihan ini sebenarnya kibin ini. Cara ini merehabilitasi kibin. Artinya apa? Kalau yang rehabilitasi, Gus. Kalau itu ada keputusan hukum yang inkrah kan gitu, misalnya katakanlah tesis Kiai Madudin misalnya beserta keputusan dari yang kemarin di forum Majma' Mukoha itu diserahkan kepada pemerintah, Kementerian Dalam Negeri atau apa untuk disikapi.
entah rekomendasinya segala macam, membubarkan Robinsol Alawi segala macam, karena itu memproduksi publikasi naskah palsu segala macam, karena sudah jauh-jauh itu kan pemerintah bisa menimbang nanti. Kalau dengan pemerintah mungkin kalau harusnya pemerintah itu bisa punya landasan gitu, bukan ragu-ragu lagi gitu. Pemerintah itu kan pengennya stabil, jadi nggak mau kalau menyentuh sesuatu itu pengennya itu gejolaknya nggak banyak gitu loh. Karena kalau selama ini mungkin pemerintah nggak tegas ya karena kestabilan itu yang ingin mereka peroleh. Sekarang isu itu sudah nggak ilmiah lagi karena ini sudah keputus, isunya itu sudah keputus. Mereka itu ini tadi halusinasi yang terlalu tinggi sampai akhirnya mengalahkan segala-galanya gitu. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dibawa. Maksudnya namanya misalnya Gurus Kumpul dibawa, Bang Maimun itu dibawa ke perdebatan itu nggak relevan. Karena mereka orang-orang yang dengan perspektif yang dulu yang tidak sekompleks sekarang gitu. Yang artinya indikasi kejahatannya apa yang dilakukan Mbak Alawi itu pemalsuannya itu mereka belum punya gambaran penuh kan gitu. Monggo lanjut Pak ya, Pak menjelaskan.